Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kalian semua yang sudah hadir menyempatkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan kita pada pagi hari ini. Terima kasih semuanya. Ibu harap kalian datang dengan sukarela ya. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Adakah yang mau memimpin doa? Ini doanya dalam hati aja, cuma mengucapin. Ada yang mau memimpin doa? Ayo. Sebelum memulai kegiatan, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, keras. Sebelum dimulai kegiatan, kita berdoa dulu. Oke, sebelumnya kita belum kenal ya. Kalau kalian mungkin sudah kenal sama temennya. Perkenalan dari saya dulu. Perkenalkan, nama saya Eva Nisa. Kalian bisa panggil Ibu Eva. Bisa dilanjut Mas, perkenalan. Nama saya Jempas Naradya. Nama saya Jempas Naradya Ramadanis. Panggilannya Mania dari kelas 9. panggilannya. Mbak. Nama saya Sudah kenal semua? Ada yang mau ditanyakan dari saya atau dari kalian? Cukup. Nah, jadi kegiatan kita pada siang hari ini adalah kegiatan konseling kelompok. Oh iya, sebelumnya gimana kabar kalian? Baik. Ada yang sakit? Ada. Kegiatan kita siang hari ini konseling kelompok. Ada yang tahu belum konseling kelompok itu apa? Ada yang tahu? Jadi konseling kelompok adalah layanan bimbingan konseling yang diberikan oleh guru BK atau pemimpin kelompok atau fasilitator, mungkin guru BK gitu yang lebih profesional. Tujuannya untuk mengetahui potensi yang ada di diri kalian dan memecahkan suatu masalah atau menyelesaikan masalah yang sedang kalian alami. Nah, dalam konseling kelompok ini ada asas-asasnya. Yang pertama ada asas kesukarelaan. Jadi ibu harap kalian di sini hadir dengan cara sukarela. Apakah kalian tadi ke sini dengan sukarela atau dengan paksaan? Ngajak. Terima kasih sudah mau dipilih gitu ya. Yang kedua ada asas keterbukaan. Jadi di sini ibu harap kalian itu terbuka mau bercerita satu sama lain, menanggapi teman kalian atau memberikan saran kepada teman kalian yang mungkin masalahnya akan dibahas pada sesi konseling siang kali ini. Yang ketiga ada asas penormatifan. Jadi kalian di sini nanti sebisa mungkin kalian harus mengungkapkan. Jadi di sini juga ada asas kerahasiaan. Jadi kita tidak dalam konseling ini tidak ada yang membocorkan ataupun memberitahu apa sih yang dibahas dalam konseling kali ini, menceritakan masalah dirinya, tidak diperbolehkan seperti itu ya. Dapat dimengerti? Atau ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada? Oke. Untuk tahapannya di konseling kelompok hari ini ada tahapan yang pertama tahap pembukaan, tadi kita buka dengan salam gitu. Terus tahap peralihan itu tahap untuk menceritakan masalah yang sedang kalian alami, dan ada tahap inti yaitu tahap untuk menuju masalah yang mungkin anggota kelompok ini menjadi anggota kelompok terpilih untuk masalahnya dibahas dalam konseling kali ini. Yang
tahap penutup. Di tahap penutup, ibu minta kalian menyimpulkan atau memberikan feedback perasaan kalian ketika sebelum atau sesudah konseling kalian. Nah, di sini juga ibu minta kalian untuk aktif dalam diskusi. Ibu minta suaranya lebih dikerasin ya. Soalnya bising banget suara motor. Apakah kalian sudah siap untuk melakukan sesi konseling kali ini? Siap? Oke. Mau dimulai dari siapa yang mau bercerita terlebih dahulu? Ayo, siapa yang mau bercerita terlebih dahulu? Gak apa-apa. Ayo, siapa? Yuk, gak apa-apa. Nanti juga temennya giliran bercerita. Yang keras. Ingin ingin mewujudkan Jadi Mas siapa tadi? Arya. Mas Arya. Mas Arya ingin mempunyai keinginan menunjukkan postur tubuhnya. Ada langkah yang sudah dilakukan. Apa? Makan kurang. Olahraga enggak? Ada. Jadi Mas Arya udah memiliki rencana gitu. Udah ada tahapan yang ingin dilakukan seperti itu ya. Silakan Mas selanjutnya. Oh, mau ingin membeli HP. Sebelumnya udah punya HP. Kenapa ingin membeli HP? Nah, tapi udah punya rencana untuk menabung atau udah ada? Selanjutnya Mas, yang keras Perselisihan sama Pak. menciptakan perselisihan hubungannya gimana awalnya gitu. Bisa diceritakan? Awalnya ada karena dia pernah janji ke sini ya dia mengingkari juga ketika melihat saya tidak saling menyapa. Ketika ketemu tidak saling menyapa. Jadi Mas Wildan memiliki permasalahan dengan temennya gitu. Jadi diem-dieman gitu Mas sekarang. Oke, silahkan Mbak selanjutnya. Saya ingin membeli motor tapi nggak tahu cara ngabisin uangnya gimana. Sedangkan uang saku sekolah cuma 2 menit. 12.000. Oke, jadi punya keinginan untuk membeli sepeda motor dengan cara paham gitu. Udah ada langkah yang dilakukan atau masih bingung dengan langkahnya? Masih bingung. Oke, selanjutnya. Mau pengen ikut cita-cita. Udah ada planning belum untuk ke SMA nanti? Mau kemana? Oh, selanjutnya. Takut banget atau ketika masuk tuh gimana rasanya? Terus Nah, itu kan ini tadi ada teman-teman yang bercerita tentang matematika gitu. Terus ada Mbak Siva ini ingin menunjukkan cita-citanya, tapi sudah ada planning untuk di SMA-nya. Mungkin di selanjutnya belum ada atau sudah ada. Oke, terus Mbak Mega tadi bercerita mempunyai keinginan untuk membeli sepeda motor dengan cara menabung sendiri gitu. Mas Wildan mempunyai permasalahan dengan temannya. Terus ada Mas siapa tadi? Ilham mempunyai keinginan untuk membeli HP gitu.
namanya udah hemat. Terus Mas Arya tadi mempunyai keinginan untuk memperkecil postur tubuh, tapi sudah ada rencana untuk diet, kurangi porsi makan, olahraga juga. Nah, dari permasalahan teman-teman kalian, kira-kira menurut kalian masalah mana sih yang perlu dibahas lebih dulu dalam sesi ini? Siapa yang mau dibahas atau mungkin sukarela dibahas masalahnya? Siapa? Iya, mengajukan masalahnya atau masalah kamu sendiri juga gak apa-apa. Siapa? Mas memilih siapa? Atau mungkin mengajukan diri sendiri? Mbak Esti, Mas Ilham milih siapa? Mbak Hipa, Mas Wildan milih siapa nih kira-kira? Milih Mbak Mega, terus Mbak Meganya milih siapa dari teman-teman cewek cowok juga nggak apa-apa. Mbak Hesti, Mbak siapa? Mbak Hesti, jadi Mbak Hesti gimana masalahnya dibahas? Bersedia kah? Bersedia, jadi permasalahan yang akan dibahas permasalahan Mbak Hesti. Mbak tadi memiliki rasa takut, mungkin dirasakan sama teman-teman semua. Iya. Oke, jadi nanti bisa saling sharing ya. Mungkin kalau udah ada, aku sekarang udah gak nervous nih, udah gak takut lagi sama beliau. Mbak Hesti bisa diceritakan lebih detailnya permasalahan yang sudah dialami. Mulai dari Mbak Esti merasa itu kenapa, terus dari gurunya, terus dari pelajarannya juga. Sebenarnya gurunya baik, kadang juga masih banyak motivasi biar siswa-siswi mendapatkan pelajaran. Tapi yang ditakutin itu nggak tahu kenapa bisa takut sama matematika, kayak punya apa ya, wibawa Aura gitu, ya, aura yang menakutkan gitu. Atau mungkin dari pelajarannya mudah nggak sih matematika itu di jenjang MTS atau SMP? sebenarnya mudah susah gitu ya. Kalau menurutku susahnya itu karena sekelas takut sama beliau, jadi kurang paham gitu sama apa ya, penerangan beliau. Beliau menerangkan. Jadi orangnya kan tegang, jadi apa ya, kita tuh merespon takut, jadi nggak bisa fokus sama pelajarannya. Nggak bisa fokus karena ikut tadi. Kalau teman-teman yang lain, gimana rasanya ketika diajar sama matematika? Kalian satu kelas nih pasti punya pengalaman yang serupa juga, tapi beda mungkin. Gimana gurunya? Takut apa? Oh, berarti ada hukumannya. Kalau nggak bisa Hukumannya kalau nggak bisa dari yang lain. Takutnya karena apa nih? Takut dimarahin. Galak gurunya. Ya, tadi mbaknya bilang gak galak, masnya bilang galak. Beda-beda nih kan pastinya. Mas Wildan gimana gurunya? Kurang paham sama materinya. jadinya kayak nervous terus akhirnya kayak kita mau coba cari cara lain ya bisa stuck pas gitu. Ya. Tapi ketika diterangin paham nggak? Nggak paham sedikit paham. Lumayan. Banyak takutnya. Oh, banyak takutnya. Dari Mbak Mega, Mbak Siva, siapa dulu yang mau berbicara? Rasanya gimana ketika pelajaran matematika? Ataukah pelajarannya menyeramkan itu, atau gurunya, atau mungkin ada apa di balik itu semua gitu? Ya jadi ke gurunya, Mbak Mega. tapi disuruh jawab soal. Tapi materinya paham nggak? Kadang paham, kadang Apa yang
membuat nggak paham nih. Jadi ini apa ya besarnya dari kalian semua yang membuat kalian itu nggak paham gitu. Tentang itu tadi sama gurunya, hanya ada yang beda-beda nih cara neranginnya. Jadi ada ketakutan dari gurunya sama cara menerangkannya itu menjadi tidak paham. Kalau menerangkan gimana sih? Diputerin terus atau langsung seperti di LKS? Jadi kan dengan caranya sendiri, punya cara sendiri berarti gurunya. Tapi menurut kalian cara gurunya itu mudah nggak sih? Susah. Nah, coba kita pikir dengan cara yang lebih baik mungkin dari tadi yang takut sama gurunya, terus matematika itu gurunya apa ya? Gurunya menakutkan gitu, terus pelajarannya mungkin dari pelajarannya kalau matematika menurut kalian itu mudah nggak sih asalnya? Ya, sulit kalau nggak mau belajar gitu mungkin ya lebih ke situ. Jadi menurut kalian mudah jadi gurunya cara mengajar gitu, punya cara sendiri. Nggak seperti yang contoh-contoh di LKS biasanya ada kan? Ada contohnya nggak? Terus gurunya neranginnya dengan cara yang berbeda atau sama Gambar soal aja. Tapi ada contohnya kan di LKS? Iya. Soalnya yang berbeda atau contohnya dan cara gurunya memberi contoh itu beda. Memberi contoh itu beda. Beda sama di LKS itu. Iya. Tapi cara neranginnya mungkin gurunya galak atau lebih ke tegas gitu. Nah, coba kalian pikir kalau kalian takut sama gurunya itu kenapa? Padahal tadi yang bilang gurunya baik gitu. Ada yang bilang juga galak. Kira-kira kalau kalian lebih berpikir lebih baik, lebih sehat itu gurunya seperti apa sih? Coba kalian pikirkan tanggapan kalian mengenai guru itu. Kan masalahnya sama banyak yang juga takut atau mungkin kalian tidak paham atau tidak belajar jadi takut kalau disuruh maju gitu. Kalian tidak mempelajarinya. Mungkin kalian bisa berpikir lebih baik tuh, misalnya berpikir jika gurunya mengajar dengan cara itu tuh menurut gurunya itu mudah gitu. Terus mungkin dari gurunya berpikir juga itu cara yang lebih mudah daripada cara di LKS. Kalian kalau dikasih contoh itu menyalin ke buku enggak? Tapi ketika dikasih tugas kalian masih bingung juga cara ngerjainnya gimana? soal beda Soalnya ada beda pasti, tapi langkahnya kan pasti sama Mbak? Atau beda? sama tapi kayak Misalnya ini boleh Pas kalau disuruh kerjain tugas yang dari LKS, nah itu gue bingung. Berarti contoh yang pertama dari beliau sendiri, terus yang kedua dari LKS gitu. Enggak kayak, nah kan dikasih contoh sama beliau, nanti tapi tugasnya di LKS. Nah nanti kita bingung ngerjainnya yang di tugas LKS tadi. Oh, jadi perbedaan dari tugas beliau sama di LKS. Kalau kalian mau belajar, kalian kira-kira bisa nggak sih? Bisa kan artinya. Jadi tuh menurut kalian apa sih yang menjadi kalian tuh takut dan menjadi kalian tuh lebih nggak paham dengan matematika itu apa? Pas pelajarannya, gurunya ngajarnya bikin ngantuk atau mungkin lebih tegas ke nggak ada yang boleh ngantuk gitu? Ya nggak ada yang boleh ngasih. Nggak ada yang boleh ngantuk gitu. Nggak boleh ada yang nyender ke meja kepalanya. Gimana Mas? Apalagi Harus tegak kan? Jadi mungkin itu yang membuat kalian
gitu ya, tekan gitu ya, nggak boleh ada yang gitu. Tapi mungkin gurunya lebih baik sih. Jadi Mbak Hesti tadi bilang gurunya baik gitu. Kalian bisa berpikir gurunya baik gitu. Terus kalau kalian mau belajar pasti kalian juga pastinya bisa. Mungkin ada langkah dari kalian sendiri enggak supaya kalian tuh paham dan tidak takut lagi sama guru matematika. Yang lain belajar lagi yang lain. Atau mau tetap takut sama guru matematika? Enggak. Kalau enggak, kalian bisa berpikir dulu untuk mengutarakan gimana sih caranya biar kita tuh nggak takut lagi sama matematika, terus biar kita tuh paham dengan materi yang diberikan oleh gurunya. Dari Mas Lugan tadi kita disuruh belajar untuk agar paham dengan pelajarannya. Tapi menurut Mas Lugan, gurunya itu baik atau gimana? Lumayan baik. Kemarin konsumen selalu sama 105 isian semua enggak? Pilihan ganda atau isi? Pilihan ganda kan kerjain Disuruh ada contoh caranya gitu. Dalam waktu 3 hari. satu harinya 35. 1 harinya 35. Ada konsekuensi kalau nggak selesai? Nilai Ujiannya nggak keluar. Berarti juga ada ancaman ya mungkin dari gurunya. Tapi itu aslinya membuat kalian lebih semangat belajar gitu biar paham secara mendalam tentang matematika itu. Biar kalian nanti waktu di SMA nanti nggak kaget. Soalnya matematika tuh pastinya sama semua, pembagian, perkalian, seperti itu. Aljabar, itu kan pastinya. Di SMA pun nanti juga sama seperti itu. Jadi mungkin biar kalian lebih mendalami matematika gitu, biar nggak kaget lah nanti waktu di SMA. Ada cara lain untuk agar tidak takut sama gurunya. Dari masnya takut, katanya gurunya tadi galak. Bisa merubah cara berpikirnya dari yang positif, dari yang negatif ke positifnya. Ya, takut nggak sama gurunya? Tapi kalau pelajaran matematika paham, berarti hukumannya. Mungkin Mas Arya juga bisa merubah pikiran Mas Arya dari yang negatif tadi ke positif. Dari hukuman, dibalik hukuman itu Mas Arya bisa apa? Atau Mas Arya lebih tepat menyelesaikan tugasnya atau bagaimana? Selesai gak tugasnya? Jadi dengan ancaman hukuman tadi Mas Arya bisa menyelesaikannya dengan optimal atau enggak? Optimal. Sudah keluar nilainya dari nilai tes. Yang koreksi gurunya sendiri. Jadi Mas Ilham merubah pemikiran Mas Ilham mengenai gurunya tadi. Katanya gurunya galak, mungkin bisa dirubah lebih baik supaya Mas Ilham apa sih tujuannya Mas? Tujuan guru galak itu supaya kita bisa apa sih? Agar dia belajar lagi. Jadi Mas Ilham bisa berpikir lebih baik, berpikir secara positif. Dengan guru yang galak itu kita bisa belajar. Tapi belajar dalam tekanan atau tanpa tekanan? Diharapkan belajar tanpa tekanan. Selanjutnya dari Mbak Mega. Tadi mengenai matematika, gurunya, pelajarannya atau hukuman tadi. Waktu saya tanya tadi
Mbak Mega mengutarakan apa dari pelajaran matematika itu? Kesulitan memahami materi, kesulitan memahami materi. Nah, dari kesulitan memahami materi tersebut, kira-kira langkah atau tujuan yang akan Mbak Mega ambil? Belajar lebih giat gitu. Tapi menurut Mbak Mega gurunya gimana dengan gurunya? Tapi dia Maksudnya tegas gitu. Jadi tuh galaknya tuh ada apa ya? Seperti tujuan lain dari galak beliaunya itu. Biar kita lebih giat belajar gitu kan. Dari galaknya beliau. Untuk tugas kemarin udah selesai. Yang lain udah selesai. Optimal nggak cara ngerjain kalian? Atau mungkin terburu-buru gitu? yang belum selesai. Dilewatin gitu. Dari Mbak Siva. Tadi Mbak Siva mengatakan tidak paham atau dengan gurunya atau dengan pelajarannya. Gurunya bagaimana? Oh, tertekan gitu. Jika dipikir secara positifnya, ada positifnya nggak sih dengan cara guru menekankan muridnya itu? Apa kira-kira Mbak? Disiplin, giat belajar. Nah, dari Mbak Hesti sendiri tadi yang mengatakan bahwa sulit untuk memahami materi, terus gurunya, kalau gurunya baik ya, terus. Jadi yang ditakutin tadi apa Mbak? Aura beliau. Auranya. Kira-kira menurut Mbak Hesti sendiri ketika dipikir dengan cara yang lebih baik atau dipikir secara positif itu gimana beliau? Baik. Hanya ngasih motivasi juga biar dapat dorongan supaya lebih giat lagi untuk belajar. Auranya gitu ya. Untuk langkah-langkah tadi, kira-kira kalian dari kalian semua, dari gurunya kalian mengungkapkan apa untuk tidak takut, agar tidak takut lagi dengan gurunya? Mungkin berpikir jika gurunya dengan cara ini kalian bisa ini. Ada yang mau mengungkapkannya? Temannya? Belajar intinya. Jadi agar tidak takut lagi harus menguasai materi sebelumnya masuk. Ketika ditanya biar tidak takut gitu ya, biar tidak ada rasa tegang lagi. Dulu saya juga seperti itu kok sama guru matematika, tapi waktu saya berani untuk maju gitu ke depan, ternyata gurunya juga baik, diajarin kitanya, diajarin langkahnya, oh ternyata gurunya baik. Jadi saya juga dulu memiliki pikiran buruk tentang guru matematika. Setelah hal itu terjadi, saya sudah mengerti ketika oh matematika gini ternyata. Kalau kita mau mencoba kita pasti bisa, dan kalau kita disuruh maju ya maju aja, pasti nanti dibantuin sih. Tapi kalau gurunya tersebut tadi dibantuin nggak? Dibantu kan, jadi kalian malah lebih paham ketika maju kan, bener nggak? Iya. Oke, jadi kalau dari matematika ke pemahaman kalian tentang matematika, kalian akan menerapkan untuk lebih giat belajar lagi ya. Baik, untuk tahap yang terakhir ada untuk minta kalian untuk mengungkapkan perasaan yang kalian alami, atau mungkin kalian akan bagaimana untuk menghadapi matematika ini. Aku tanya satu-satu. Ya malas-malas. Dia tetap belajar. Jadi pemahaman Mbak tadi juga Mbak Esti memiliki pemahaman yang baik untuk matematika, pikiran yang positif juga. Jadi untuk agar tidak takut dan tidak merasa tegang lagi, Mbak Esti bisa menerapkan. Bisa diulangi, menerapkan apa tadi Mbak? Pikir belajar.
lebih giat belajar. Kalau dari Mbak Syifa lebih semangat lagi, lebih semangat, tidak menganggap kita sebagai tekanan, supaya kita lebih giat gitu ya. Dari Mas Ida lebih mencoba untuk belajar gitu ya, menjawab soal-soal yang sudah diberikan maupun yang belum diberikan gitu, untuk Mas Rian. Banyak belajar. Nah, dari teman-teman nih, kalian bisa menerapkan nggak nanti ketika matematika, supaya suasana juga nggak tanggung juga sama matematika. Biasanya kan dengan matematika kalian tegang gitu mungkin kan. Nah, supaya tidak tegang, kalian bisa nggak mungkin menyapa matematika, atau mungkin ketika pelajarannya tuh aku udah belajar, aku pasti bisa kalau tanyain gitu. Misal disuruh ngaji ya ngaji aja gitu. Dari pembahasan kita hari ini, pemahaman apa yang kalian dapat dari kelompok kita hari ini? Mas Wildan, boleh cerita. Aku terus. Ayo, siapa? Mbak Syifa. Pemahamannya kalian dapat atau gimana perasaan kalian sebelum dan sesudah kita menetapkan tujuan? Ayo, boleh. Ayo, semangat gitu. Tadi sebelum kesini atau waktu kita bertemu dalam kelompok ini, gimana perasaannya? Nah, bingung juga kan mau cerita apa gitu waktu makan tadi kalian. Terus pemahaman kalian tentang konseling sih, memecahkan suatu permasalahan, mencari solusinya seperti itu. Nah, jadi rencana kalian tadi sudah kalian terangkan sendiri dari Mbak Hesti, Mbak Syifa, Mbak Mega, Mas Wildan, kalian Mas Ilham dan Mas Arya ini mempunyai satu permasalahan yang sama gitu kan. Jadi kalian lebih bisa diskusi itu, nggak cuma satu orang tapi semuanya juga bisa mengasih saran ataupun langkah yang akan kalian lakukan gitu ya. Ibu harap kalian bisa melakukannya sih, agar tidak merasa takut lagi sama dan pelajarannya juga. Terima kasih atas partisipasinya, kalian hebat, pokoknya kalian harus semangat terus, dan mungkin semoga kalian nanti bisa mencapai cita-cita yang kalian inginkan. Nah, sebelum mengakhirinya, apakah ingin doa? Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Hesti sudah membimbing doa penutup pada siang pagi hari ini. Terima kasih untuk kalian semua, Ibu. Jika ada salah dalam tutur kata maupun tindakan yang Ibu sengaja maupun tidak sengaja, mohon maaf sebesar-besarnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.